maaf lo ya. Aerolwolf 2 kali kan ya, 2 kali masuk di Super Weekend. Blue Beast itu 3 kali. Tapi poinnya Aerolwolf saat ini ada di atasnya Blue Beast. Ini menunjukkan bahwa performnya lebih oke. Dan Inonix tidak melihat posisi dari seorang Luxi. Dan akhirnya terlihat juga belum ada senjata sama sekali. Dia bakal naik menuju ke arah mobilnya. Sharing mobil berpindah tempat, namun tidak ada follow up yang lebih rapi dari Red Aliens. Dan akhirnya satu player datang untuk menyelamatkan posisi dari BTR yang satu playernya tadi sudah dikenok. Untungnya Luxi tidak ter-end, masih bisa bertahan karena backup dari Ryzen begitu cepat. Betul, tampaknya Ryzen save the day kali ini menyelamatkan seorang Luxi yang cukup buying time loh. Dia cukup buying time tadi. Dengan dia masuk ke mobil, menggocek vision dari lawannya, muter-muter di mobil, membuat dia susah untuk ketembak. Akhirnya cukup waktu untuk Ryzen backup dan menyelamatkan Luxi. Kayaknya nanti Archer juga untungnya nggak terlalu barbar. Ya, mereka juga tahu bahayanya kalau sampai ada backup dan men-take down mereka. Mungkin harapan mereka untuk mendapatkan WWCD selesai. Tapi ini Archer man, tim yang udah gak bisa lagi buat lolos ke grand finalnya. Jadi mereka sudah mulai menunjukkan pergerakan-pergerakan nothing tulusnya dengan nge-press beberapa tim, entah BTR ataupun tim-tim lain yang bisa mereka temuin dan mereka potong rotasinya, mereka rugikan di early game, mereka buat pincang di early game. Ini yang akan dilakukan mungkin sama tim-tim yang udah oke lah kita nggak lolos. Betul, tapi balik lagi tadi bukan niatnya Archer untuk membegal. Betul. Sih beda. Karena kan tadi sama-sama pengen mengincar ke bagian Volnova Winery. Yap. Sama-sama pengen dapetin mobil, sama-sama pengen dapetin early game yang enak dan kendaraan yang banyak. Jadi bukan niatnya Archer untuk membegal BTR atau gimana pun ya. Ya. Emang ya kebetulan aja memiliki ide yang sama. Kalau udah ketemu ide yang sama, ya udah. Pinter-pinteran mereka cara menjalani taktiknya gimana. Karena strategi utama sebuah tim akan keluar kalau flag pad dan circle-nya sesuai dengan yang mereka perbincangkan sebelum match dimulai. Betul. Jadi dari BTR dan juga dari Archer memiliki ide yang sama. Kita sama-sama nggak nyampe, kita mau cepetin rotasi kita, speed up. Yap. Cari mobil. Wah, gue kira tadi langsung ke arahnya Lux. Menuju ke arah Lux. Iya, satu orang menuju ke arah Lux. Tapi tadi begitu naik, gue kira tuh udah ke arah Lux dan Solskjaer langsung turun dari arah mobilnya. Spray hanya dengan menggunakan iron sight menuju ke arah mobil dari Lux yang sedang bergerak di bagian tengah dari jalanan ini. Masih komit dalam melakukan spray, namun sepertinya bukan mobil, tapi jet ski. Jet ski kali ini ya. Kendaraan yang berisik banget, tapi kenceng enggak. Mesin parut. Parut es ya? Bunyinya kayak mesin parut kelapa. Parut es juga? Kayak di pasar-pasar. Iya, ngeparutin dia. Bunyinya hampir sama lah, 11-12. Kencangnya juga sama? Iya. Gue lebih ke bunyinya sih. Gue jujur kalau main di Weekendy tiba-tiba naikin motor salju kayak ini atau ya agak halus lah. Kayak ada supresornya dikit lah. Ada. Bunyinya agak halus. Apa? Di dalam ruangan ya? Iya. Ngeparutin kelapa di dalam ruangan. Jadi suaranya agak bulat, rumah ketahan. Tapi kalau yang tadi sih di pinggir jalan kayak itu sih. Kalau jet ski bunyinya parutan kelapa. Bang, kelapanya satu ya bang ya? Ntar ya, reng. Wah, semua kedengeran. Satu pasar denger tuh bunyi parutan kelapa. Kedengar, wah jalan lagi deh kelapanya hari ini. Betul. Tapi kalau kita ngelihat circle yang kayak gini, ini sedikit harusnya tempo permainannya agak sedikit naik karena daratannya terbatas. Kecuali circle keduanya udah nunjukin ke arah daratan yang lebih banyak. Itu baru Tapi akan agak pasif. Yang gue suka ketika Sarko minta mentalnya ke bagian atas ya, ketimbang bagian bawah adalah di antara jembatannya ada bagian-bagian air yang beku. Jadi mereka nggak terpatok harus lewat jembatan. Betul. Tapi memiliki beberapa opsi lain yang membuat gameplaynya semakin terbuka lagi. Taktiknya makin banyak lagi. Tapi itu bakal sekali juga dari tim Loops ya. Tim yang terlebih dahulu masuk ke bagian high ground dari area luar Trevno. Langsung memotong pergerakan dari tim Loops yang lewat. Dan Footballis kali ini bakal harus bertemu dengan Loops yang sudah siap terlebih dahulu. Betul, apalagi kalau kita lihat dari mapnya Loops nge-split menjadi 2 bagian yang berbeda. Ini bisa dibilang 3 bagian, bahkan dari Footballis sudah mulai memarkirkan kendaraannya tapi mengurungkan niatnya untuk mengambil kompon ini. 4AM sudah mendapatkan satu pemain dari tim ASL namun belum dikonfirm jadi sebuah kill, hanya sebuah knock yang mereka dapatkan. 64 orang masih utuh, belum ada satupun yang dipulangkan ke arah lobby. Hanya beberapa orang yang hampir, termasuk Luxi di awal game tadi. Betul banget, tapi balik lagi kita bakal kayaknya juga dari beberapa tim sudah melakukan fast rotation yang menandakan memang zonanya sulit kali ini. Tapi ternyata dari Chayowski hampir menggunakan seorang Knock please, tapi dikenokin sama tim RRQ kali ini. Oh, let's go, saya Pride hajar yang ada di depan kalian dan sepertinya akan mengurungkan niat untuk menyelamatkan satu player yang ter-takedown. Ini 4AM fix, hanya bertahan dengan 3 player mereka yang tersisa. Yang tertangkap oleh RRQ tidak akan diselamatkan, ditinggalkan begitu saja. Molotov begitu banyak langsung dilemparkan menuju ke bagian dalam dari rumahnya, dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Tapi Bir terjebak, oh no, ini bad move untuk Bir 11. Dia terpanggang di bagian dalam dari rumahnya dan bleedingnya begitu deras. Bir pulang menuju ke arah lobby karena G9. Betul, sayang banget ya. Pendekatan RRQ. Itu 1M yang nggak diperlukan, knock yang nggak diperlukan, dan satu pukulan ke arah tim RRQ yang tidak diperlukan di awal-awal permainan kali ini.
Gue speechless dengan momen yang barusan gue lihat. Ada apa dengan RRQ? Mereka sudah mendapatkan free point. Tapi kehilangan juga satu itu free point. miskoordinasi cuy. Itu miskoordinasi, kurang sinkron. Iya betul. Kayaknya tadi ada sedikit offbeat. Dipanggang loh. Dipanggang. Tapi ya baik lagi. Sometimes it happens. Betul. Ya inilah shit happen yang terjadi di sebuah turnamen. Baik lagi Pak, sejago-jagonya orang mau main di tahap internasional pun kadang-kadang ya hal-hal seperti terjadi karena kita semua manusia. Kita bukan robot yang desain untuk sempurna. Untung yang kena Bir ya. Bayangkan kalau misalkan Bir diganti sama senior, terus ada lemparan utilities dari salah satu player lainnya, mulangin senior cepat ke arah lobby. Udah jarang main, sekali nyampain dipulangin, bukan sama musuh lagi. Itu menjadi dia. Gua udah main cuma Lihat. sekali. Di sini gue masih oke lah, dia pengen finish satu, tapi koordinasinya tuh nggak. Tapi dari pertanyaan Gue gue, nggak ngerti. dari pertanyaan gue ya, kenapa Bir masuk? Makanya udah banyak banget bakaran. Yang lebih konyolnya, begitu dia masuk, Chinen masih ngelempar satu molotov lagi ke bagian dalam dari ke rumahnya. Tapi ya ujung-ujungnya pasti menurut gue, ngapain Bir masuk? Iya. Itu kayak ibaratnya fatal pertamanya. Langkah fatal pertamanya adalah kenapa Bir masuk. Kalau di klasik biasanya diteriakin tuh, mungkin lu. Iya kan diteriakan itu pasti, nggak mungkin yang lain lagi. Tapi ini turnamen, kill bersama gitu Pak. Iya betul. Aduh gue tadi nggak ngeliat lagi yang ngenokin playernya 4AM siapa? Yang ngenokin CCK-nya siapa tadi? Blue Beast bakal tembak juga sama tim BTR. Kali ini tim yang kita perlu perhatikan adalah Blue Beast juga Iwan. Kita lihat perkembangan mereka karena Aerowolf bakal bersaing dengan mereka pada beberapa game kali ini. Dan apakah BTR sudah mengunci juga satu pemain dari tim Blue Beast, apakah Lufa, pemain bintangnya bahkan ya, terkunci oleh tim BTR dan Ryzen bakal langsung nabrak ke arah Lufa. Wah, what a nice cover shot. Nice banget cover Itu shotnya. posisinya Luxi di mana? Dari samping. Tapi itu blind spotnya si Lufa loh. Iya, itu kepala kayak ujung kepala nongol dikit. Iya ya. betul. Pas si Ryzen push, dia kan agak geser dikit tuh. Kepalanya nongol dikit kayaknya, ujung kepalanya. Soalnya setupnya Luxi sama si player, bukan sama Lufa. Lubi si Lufa itu nggak satu garis lurus. Miring. Itu miring betul. Mungkin yang lo bilang tadi, kepala yang kelihatan tapi bisa dilihat dengan sangat baik sama Luxi. Gila. Sebuah pandangan yang cukup tajam dari Red Alliance. Betul, dan membuat nice play di awal-awal. Blue Beast punya PR cukup berat, mengejar poin dan hanya memiliki 3 anggota mereka untuk berjuang pada kali ini. Ya, bisa dibilang ini satu hal yang baik untuk tim Indonesia karena persaingan sedang tertahan. Tapi Ini bonyok juga nggak masalah. Navi kalau bonyok malah menguntungkan tentunya untuk Airwolf Max karena gap point mereka sekarang tidak terlalu jauh. betul, tapi baik lagi ya teman-teman ya. Kita bukan mendoakan yang buruk, kita hanya melihat kondisi faktanya aja, rilis seperti apa. Kalau memang terjadi baik, kalau tidak terjadi it's okay. Kita doakan Aerof juga BTR bisa mengumpulkan poin yang banyak. Poinnya Navi udah aman loh. Dia butuh sekitar 5 poin aja. 5 poin buat ngebalap si Secret itu mereka udah aman. Ya kurang lebih ya. 5 poin, 4 game. Nggak mungkin lah nggak dapat. Nggak mungkin lah nggak dapat. Satu game harusnya dapat lah. Satu game harusnya dapat kalau nggak bener-bener apes. Dari 2 game lah. 2 game. Iya, 2 game. Teman-teman 2 game lah. Kalau lagi apes banget ya. Tapi 5 poin 4 game nggak dapat itu sih keterlaluan. Ya harusnya dapat sih, harusnya dapat. Seenggaknya upah main kan. Apa main? Seenggaknya upah main. 1 placement poin menguntungkan buat Navi loh. Aduh, ini bakal kayak juga tim Iwan tampaknya dibonyokin juga sama tim Konina Power lagi-lagi satu sehingga tim Aerowolf mulai dibonyokkan. Kita doakan aja kayaknya Aerowolf bisa memaksimalkan kesempatan kali ini ya. Betul, karena ada bantuan juga dari tim-tim negara ke arah Ewan. Baik lagi Pak, di sini bukan masalah strategi, bukan masalah taktik yang dimainkan adalah mental. Ini gue yakin, ya pilihan terbaik nih, pilihan terbaik PD kali ini. Luxi tertangkap untuk yang kedua kalinya. Kali ini bertemu dengan Nova. Ryzen pun juga tertangkap ternyata. Oh no man, kalau BTR melewatkan match ini, kayaknya kesempatan mereka udah kurang dari 50% buat ngebalap poinnya 4AM. Betul, ini berat banget sih untuk BTR ya. Apalagi sekarang kita bakal dari tim Nova ya. Mereka juga tahu bahwa kali ini BTR sudah meninggalkan Ryzen dan bakal coba nge-end dia kali ini langsung ke arah lobby. Oke, Ryzen dipulangkan, Luxi masih bertahan sejauh ini. Belum dipulangkan Luxinya, baru Ryzen yang dipulangkan ke arah lobby dan Microbay berusaha untuk memberikan backup. Tapi arahnya terlalu open field, ada tembakan dari Nova, ada Navi juga di bagian depan sana. Dan untungnya masih tercover dengan adanya batu kecil. Smoke setup juga langsung dikeluarkan kali ini. Berusaha untuk menyelamatkan, Luxi bakal menyelamatkan posisi dari arah high ground-nya. Sementara Navi bakal fokus ke arah DA. Untung ada tim lain yang mengganggu konsentrasi dari Navi. Untungnya. Wah, nampaknya dari Navi juga bakal langsung dihajar juga. Tapi kita bakal beberapa anggota dari tim DA ya. Bakal coba di-steal oleh BTR. DA yang dihajar oleh Navi dan bakal coba di-steal oleh BTR. Kali ini kita bakal lihat dari instruksi membesarkan aja tuh. Bisa dipanjangin gitu lah. Ya iya, itu diituin bloknya. Iya ngerti, cuma kan sejauh ini 3 player BTR masih bertahan. Luxi yang tadi kenok. Ingat ya, Luxi udah kenok 2 kali. Sekali lagi kenok, bleedingnya bakal deres banget.
darahnya akan Ya, deras banget pelan-pelan, ini berkurangnya kan ketika dia kena iPhone ya. tiga kalinya. Iya, Di kita bakal lihat bioskopnya juga dari enak, tim Zeus mau yang tampaknya ngebedain juga sama kehilangan kita. sniper mereka. Kita Untuk ya, sementara waktunya, tapi kalau karena memang dijauhin sudah gitu di-revive, tuh tapi malahan tampaknya Zion tidak bisa nembak revive, malah nggak maka bener. dimenangkan ke arah Ya lobby. iya pelan-pelan. Zuxi tappingnya masih memegang high ground, masih satu. coba untuk mencari informasi dan juga mengamankan teman-temannya yang belum masuk ke area dia. Smoke dilempar di bawah, tapi tampaknya dari Zuxi bakal terpisah sementara untuk oleh teman-temannya, di mana teman-teman sudah masuk terlebih dahulu ke arah high ground. Betul, Zuxi bakal satu klip dari peluru hijau itu bisa ngancurin Crispy Car. Betul. Langsung meletup. Tapi kita bakal sekarang juga ya, dari beberapa tim yang lagi rotasi, mereka banyak yang menggunakan crispy car, banyak yang menggunakan motor, karena Dia lagi langka kayaknya. lagi out of stock, lagi inden. Lagi habis ya. Lagi inden. Karena ini match terakhir, udah sering Betul. dipakai di match-match weekend sebelumnya. Ini menghabiskan stok sisa. Oh betul, sebelum di order lagi untuk grand final. Betul. Oke. Kan lagi inden yang baru nih. Ini lagi clearing. End of year clearing. Oh ini akhir tahun, promonya udah habis. Promo, bro. betul. Promo akhir tahunnya udah habis buat Dacia di Vikendi. Jadi yang ada crispy car banyak, gelelang. Betul, itu promo habis-habisan kayaknya ngabisin stok karena pembuatannya terlalu banyak. Gak laku. Siapa yang mau pakai speaker kalau nggak terpaksa? Oh, Archer. Kali ini gue mendukung Archer buat fight dengan A1 sih. Barbarin. Kali ini gue mendukung Archer. Satu pemain mereka kenok tapi mereka masih bisa mengontrol area ini. Satu orang di arah broken wall. Blue Beast ada di sekitar mereka tapi jaraknya tidak terlalu dekat juga. Tinggal Saat dua lagi. player sudah dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini mereka masih bisa menyelamatkan Ensu yang dikenok, hanya menyisakan Jax dan juga 6ix9ine. Mereka berada di dua rumah yang berbeda. Sung langsung melakukan setup smoke ke bagian dalam dari rumah, membutakan 6ix9ine-nya terlebih dahulu. Kali ini 6ix9ine berada dalam satu ruangan kecil di arah kamar mandi. Ngapain dia di kamar mandi? Bak ya, dia bakal cuma nge-HP dia pergerakan dari tim Archer, tapi Archer bakal langsung mau revive juga, tinggal dua anggota dari tim A1 yang bertahan. Archer bisa bermain agak galak lain coba menghabiskan seorang Jackson juga 6ix9ine, tapi dari Blue bisa tampaknya berada tepat di luar compound mereka dan siap untuk menerjang, siap untuk menusuk ya dengan jarumnya mereka menuju ke arah dua tim ini. Betul, Netsnya bakal dilempar, Eunsu berusaha mendapatkan satu player dan ternyata dapat Jax-nya di take down. Ini dengan area yang begitu baik, bahkan mereka nggak mau YOLO untuk nge-push, nge-split menjadi dua bagian untuk nge-push dua rumah, tapi mereka komit. 4 orang dalam satu rumah untuk mendapatkan satu player lagi dari A1. Last man standing mereka berada di dalam kamar mandi dari A1. Gua nggak tahu apa yang dia lakukan di kamar mandi, sabunankah, sampoankah, apa yang sedang dia lakukan, tapi sepertinya 3 player akan langsung masuk menuju ke bagian dalam dari rumah ini. Oh, si 6ix9ine sendiri di kamar mandi. Pak RT bawa masa untuk ngepusin. Waduh, bentar. Tapi sepertinya Blue Beast yang datang membuat konsentrasi dari Archer porak-poranda. 6ix9ine ingin mendapatkan kesempatan ini untuk kabur, tapi bertemu close combat dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Fabian punya pendengaran dan kontrol yang begitu baik di rumah ini. Betul, jadi kita bakal para lebah sudah siap untuk menyengat juga, tapi kita bakal para Archer kali ini sudah siap untuk menembak mendukung panah-panah mereka kali ini. Archer Gaming kali ini bermain barbar men-take down satu persaingan tim Aero. Selamatin, sentuh, pegang. Tidak bisa. Nggak bisa ternyata. Trading knock 3 lawan 3 untuk Archer dan juga tim Blue Beast kali ini, tim yang sangat perlu untuk take down jika Aero pengen memiliki jalur yang enak. Kita bakal Archer malah terbakar, panas terbakar, tapi tidak sampai ke knock kali ini dan Blue Beast perlu untuk kena backup nets. dikit. Kena nets itu, satu orang kenok, masih bisa regroup untuk kedua tim ini, mengatur temponya kembali. Habis 3 ya, lawan 3 dengan kondisi yang sama untuk melakukan revive dan healing terlebih dahulu. Betul. Ini menjadi panas ya, meskipun bukan dua tim Indo yang fight, tapi ternyata fight ini penting banget untuk hasil akhir nantinya. Ini game kedua, kalau sampai Blue Beast ke-skip lagi, 2 game mereka nge-skip. Betul, Poin-poin dua game mereka nge-skip ini udah saling nge-setup juga, bermain di bagian luar dari Broken Wall. Divin akan berkumpul lagi dengan rekan-rekannya, sementara Ensu bakal mundur ke arah belakang untuk melihat pergerakan dari Blue Beast. Karena 2 player mereka nge-stick juga, udah mulai nge-push 2 player dari tim Blue Beast menuju ke pertahanan dari tim Archer. Step sudah mulai terdengar, tapi di arah bagian luar ada close combat yang akan terjadi. Satu orang bakal masuk, Aito cukup melawan SP-nya dan Reggie berhasil diamankan. Ternyata body system yang bagus dilakukan oleh Archer, walaupun trading dengan bagian, bahkan 2 player berhasil diamankan. Eunsu masih bisa mengontrol dengan sangat baik dan Blue Beast dipulangkan menuju ke arah lobby. Iron Wolf semakin aman di top 16. Thank you Archer. Thank you Archer, pada kali ini Archer benar-benar membantu permainan dari tim Aero Wolf. Dan kalau kita perhatikan ya, nggak cuma dari tim Archer yang fight, tapi dari tim Navi pengen juga memastikan kawasan mereka, pengen juga ngejar poin dari tim Secret dengan permainan yang begitu galak dari mereka di dalam area close quarter combat ya. Betul, dan tiba-tiba ya, sebenarnya nggak terlalu cepat sih pengikisan 2 tim udah dipulangkan ke arah lobby. Tapi momennya ini loh, dramatisnya ini dapat banget karena bukan Aero Wolf yang ngehabisin Blue Beast, bukan Aero Wolf yang ngehabisin A1, tapi tim-tim lain. Mereka kayaknya bermain dengan penuh tekanan untuk 2 tim yang saat ini sedang dibalap sama tim Aero Wolf. Betul, pas banget ya, bisa banget ya Archer ketemu 2 tim yang lagi pesaingnya
Airwolf Dan mereka ngeratain dua-duanya. Jadi saatnya kita live di spam di live chat thanks Archer ya. Thanks Archer ya. Untuk match ini thanks Archer. Betul. BTR cukup. Oke, dan kalau kita lihat lagi circle-nya ini circle ketiga ya. Iya. Apa empat? Ini ya? 4, ini 4. 3 ke 4. Ngedonat ternyata. Enak banget Loops ada di bagian tengah. Mereka nge-split juga. Dua playernya harusnya bisa ngontrol ke arah BTR, tapi mereka lebih milih untuk regroup. Archer pun tertangkap ternyata. Oh my god. Gue mau ngebangun hype-nya, tapi gimana? Ini yang udah ngebantu Airwolf. Betul, gimana pun kali ini akhirnya adalah tim yang membantu Airwolf dan membuka jalur ya untuk Airwolf aman segame kali ini. Betul ya. Tapi ngebantunya tentunya tidak direncanakan guys ya. Ya Ini enggak lah. ini bantuan yang tiba-tiba terjadi di match kedua. Masa gini, belum bisa nabrak. Iya. Belum bisa nabrak, bukan Iron Archer yang udah nabrak. biasa kan Betul. ya, Lagian Iron bagaimana kan cara udah komunikasi 19, antara Iron 17. Archer Beda. dan juga Serigala gitu. Lebah dan serigala. Betul. Makin ringsek Lebah dan nih Serigala kayaknya Iron. udah gak bakal berkomunikasi ya. Iron Satu udah pulang ya. suaranya Gede, yang satu suaranya enggak kedengeran apa Nyiapin buat di final Kalau kayaknya. kita ngomongin hewannya. hewannya. Hewannya ya. Hewannya. Oke. Dari Konenda Power yang sudah menghentikan langkah dari salah satu playernya Jadi biar dianggap Archer, bahkan si Queen bercanda Juice gitu sudah main-main ya. dipulangkan ke arah lobby. 13 tim Dianggapnya. tersisa. Archer akan segera melakukan rotasi kembali. Konenda Power nggak bisa terlalu lama menahan Archer karena mereka butuh bergerak. Tapi Inonix bakal lewat ke arah sarang Serigala, ditembak dari arah belakang. Mobil semakin berasap, namun Inonix masih bisa lolos. Dan masih ada Serigala lain. Mobil sudah mulai Nova. terbakar, Wah. tapi dia bakal nekat banget. Dia bakal Wah. tabrak menuju ke arah kompon dari Nova. Ini menjadi makanan untuk Nova. Gua rasa itu bakal jadi Larinya makanan. ke situ ke Nova. Betul, dia bakal keluar dari area pertahanan dia, bakal menuju ke arah Nova dan bakal kena oleh ledakan mobil dia. Dan Nova mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi dari tim Archer lainnya sedang melakukan healing di luar zona. Seberapa lama dia bertahan itu pertanyaan penting kali ini ya. Ya, ini enak-enak pahit ya. Keluar dari sarang serigala. Enak-enak Masuk sedep, ke sarang sedep-sedep nggak enak ya, sedep-sedep nggak enak atau enak-enak nggak sedep. Karena dari Airwolf sudah mendapatkan circle tadi, mereka harus kontrol area mereka lagi supaya lebih baik karena di bagian lower ground-nya sudah dikontrol Nah, oleh BTW Nova masih terlebih ada. dahulu. Zeus pun akan bergerak untuk Masih masuk, mereka juga. bermain pelan di bagian Legend bibir. doang, masih. Dari circle yang keempat, Blue Zone keempat juga sudah mulai Masih bergerak. dong. Blue Zone kelima. Circle kelima, Blue Zone kelima. Bentar lagi kita bakal lihat circle yang keenam. Dari Azer masih bermain di bagian bukit kecil ini. Ini Kita udah bakal 10 bersama besar nih tim ya. Aerof juga better bisa memaksimalkan game kali Udah ini masuk ya. 10 kan? Tapi Lance bakal tim RQ cukup mengamuk setelah kehilangan seorang Beer. Mereka bermain cukup fantastis kali ini. Bisa Mendapatkan 10 kill demi tim. kill demi kill. Dan Selim pun dipulangkan ke arah lobby. Bahkan Solus juga dipulangkan ke arah 13 lobby. tim Tampaknya lah. RQ cukup on fire pada game ini. Tapi circle-nya sangat tidak memihak Ah. untuk tim Aerowolf. Betul, sementara dari Airwolf, Potato tertangkap, Lovazin, tapping dengan G36-nya benar-benar rapi tadi menjatuhkan satu player dari Airwolf, bahkan posisinya sangat sulit untuk di revive, butuh forting untuk menyelamatkan Potato yang sedang Bagus. terknockdown kali ini. Betul, motornya pun tapi dipindahin. fortingnya pakai Bahkan motor. nabrakin ke arah. Nggak di forting juga cuy. Ayo. Mau kena bus bahaya sih, PR sih kena dua. Betul, ini PR banget, mereka ada di bibir circle soalnya dan kurang lebih 1 menit kurang. 1 menit kurang untuk pergerakan Blue Zone yang ke-6 dan Oh my Potato-nya tertangkap, Super Puna juga tertangkap, 2 player dari Airwolf dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya tinggal 2 player lagi dari Airwolf. Betul, tapi ternyata dari tim Aerowolf masuk top 12 minimal poin dia bakal seimbang ya. Minimal bakal seimbang dengan Blue Beast. Jadi nggak bakal terlalu banyak bergerak. Masih aman lah habis game ini. Ya masih aman, masih aman. So far so good lah. Ngomong lagi, Mas. So far so good. Butuh placement yang lebih baik lagi untuk tim Airwolf. Setidaknya mereka harus bisa memaksimalkan poin placement mereka. Ada kontrol area. nice Wow, banget. fast respon. Fast respon dari Red Aliens untuk menembak ke arah belakang dan menjatuhkan satu player dari Konenda Power. Betul, tapi dikontrol serang D2E menuju ke arah bagian Tixi yang sudah kenal juga coba men-secure poin-poin mereka dan zona kali ini sangat memihak terhadap tim Loops, 4M Nice juga, one. Nova, RQ dan BTR. Betul, mendapatkan 1 orang. Airwolf juga berhasil ngenokin 1 orang dengan menggunakan M24. Bigetron terjebak di arah open field. Kafran sudah mulai mereka buat. Ada wall smoke, 2 smoke di setup begitu saja di area sekitar dari Red Aliens. 2 player yang tersisa, Luxi dan juga Microboy yang akan mendapatkan placement terbaik untuk Red Aliens. Sejauh apa mereka bakal bertahan? Karena di belakang mereka ada Konenda Power, depan mereka ada Loops juga. Oh, sorry. Ya, Loops bener, tapi Loops kayaknya bakal ditabrak sebentar lagi sama Konenda Power, langsung diras begitu aja. Tapi kita bakal melihat Zeus terlebih dahulu yang bakal fight bersama dengan tim Footballis akan langsung di-push. Chowski ditumbangkan. Areanya berhasil di-retake oleh tim Konenda Power. Mereka tersplit, bahkan Loops harus fokus menghadapi 2 setup push dari 2 tim yang berbeda. Nalvi sudah selesai dipulangkan karena lobby dan Abeli bermain di bagian dalam rumah. Cariho masih menunggu di
1,5 level rumah ini. Tapi Aerowolf Renare tertangkap kali ini dan menyisakan Hazelnut seorang diri bertahan di ujung luar zona. Kita perlu melihat kali ini dari tim Aerowolf seberapa jauh mereka bisa bertahan. Gue berharap ya, please masuk ke dalam top 7. Ya, 2 poin minimal. top 6 lah. Bisa ya, top 6. Tapi tinggal 1 Hazelnut dong seorang diri. Ya, berapa banyak killing yang dia punya, karena seharusnya masih bisa ditahan hingga circle ke-8 untuk DPS dari blue zone-nya ya. Kalau full boosting dan dia punya sekitar mungkin 20. Tapi ya, dia cukup terjepit. Berapa first aid yang dimiliki itu bakal jadi pertanyaan cukup penting, mengingat sekarang zona bakal pindah kembali menuju zona ke-7 harusnya. Betul, masih bermain di arah kamar mandi juga tadi. Dari Raum bakal melempar granat ke bagian luar untuk mendapatkan knock, tapi nggak ada yang knock sama sekali. Ini apes banget buat Loops. Mereka dapetin kompon, ditabrak sama 2 tim. Bonyok dan semakin bonyok posisi mereka saat ini. Ya, kita bakal dari tim Loops juga. Tampaknya masih hold juga, tapi Hazel bakal pulang di Nice posisi try. ke-10. 1 point, tapi balik lagi kedua pesaingnya juga tusun. Jadi Betul. nggak terlalu, ya bisa bilang nggak berubah apapun lah. Masih terjaga lah. Oh, Terjaga. Ini dia main 2 lawan 1 bakal langsung keluar. Ternyata 3 lawan 1 springnya berhasil mendapatkan 1 orang. Kali ini hampir mendapatkan 3 ternyata. Namun masih bisa dikembalikan keadaannya. Langsung naik ke bagian atas. Ingin memulangkan 1 player dari Loops ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat dari Loops tampaknya dihujani bom juga, di mana seorang Golden terpisahkan oleh teman-teman dia. Tapi dari Karilio bakal dipulangkan juga sama seorang Robdini dari tim KP, dan tampaknya Circle kali ini cukup memakan banyak korban. Ini bakal jadi pengikisan massal nih, Circle ke-7. Betul, wow, Golden nekat banget untuk masuk ke dalam rumah sana. Dia tahu kalau ini momen untuk nge-push ke arah Footballis kah, atau untuk menyelamatkan temannya terlebih dahulu. Federal akan di-revive, sementara Footballis masih bertahan di bagian dalam dari rumah ini. 3 tim yang ada di sekitar sini nggak boleh nahan terlalu lama karena mereka belum masuk ke dalam zona. Walaupun zona tidak terlalu jauh, tapi di area high ground dalam dan di area pinggir circle-nya sudah dijaga oleh tim-tim lain. Dan Archer pun dipulangkan ke arah lobby. 8 tim tersisa. Kali ini Footballis kembali bangkit. 3 player mereka akan menghadapi 2 player dari Loops. 3 lawan 2 dalam satu rumah yang sama. Sudah ada pergerakan di bagian dalam, step semakin terdengar, dan Federal masih ingin memaksimalkan boostingannya dia di bagian luar, tapi step yang sudah mulai terdengar. Kali ini bakal ada kontrol area juga, ada surprising pick yang dilakukan oleh seorang Federal, berhasil menjatuhkan 1 orang. 2 orang menuju ke bagian luar. Kali ini bermain TPP, tapi terlalu banyak jumlah yang dihadapi oleh Federal membuat Loops harus pulang ke arah lobby. Iya, kita bakal kayak juga dari pergerakannya tim Football pelan-pelan bakal maju ke depan, tapi bakal menahan sementara kali ini di daerah ujung zona. Zona pun bergerak, cukup banyak tim yang mulai bertumbangan dan benar. Ini pengikisan massal yang cukup drastis kali ini ya. Menyisakan 6 tim dan juga 17 masih alive. Yap, dan Rob Dini pun mengontrol dengan sangat baik rumahnya, bermain TPP. Microboy terjatuh. What happened now dengan Red Aliens? Red Aliens harus puas di hashtag 6. Semakin sulit untuk mengejar poin mereka ke arah 4AM. Iya, kita bakal lihat dari tim KP. Terus udah smoke, terus udah blue zone. Akhirnya keluar dan langsung meratakan lawan-lawan yang berada depan mereka. Kasian banget. Apakah dari tim Nova juga bakal dikikis oleh tim KP? Kill demi kill mereka kantongi, dan 6 kill sudah masuk ke arah poin mereka. Yang paling apes tuh Footballis, dia lagi nembakin ke arah Nova, tiba-tiba ada third party yang nongol dari rumah kanan dia. Wah, itu apes banget buat Footballisnya. 4AM mendapatkan 1 shake yang cukup nyaman. Kayaknya 4AM nggak bergerak 3 circle deh. 3 circle dia nggak bergerak kan. Iya. Waktu Archer nabrak dia udah di circle itu, dan itu kalau nggak salah circle kelima tadi. Betul. Tapi kita bakal screen juga dari tim Footballis ya. Mereka juga bakal bermain di dalam blue zone. Bye-bye. Apakah juga bakal lempar bom terakhir sebelum dia bakal pulang ke arah lobby. Menyisakan 4 tim lagi, 9 yang masih live. KP, RRQ, For Angry Man, Nova kali Mati ini. apa? Ya, itu Tembak. matinya mati penasaran ya, soalnya mati berdiri tadi pemain dari Footballis di bagian Jangan dapat wall-nya. bagus mulu. 4 tim tersisa, 3-3-2-1, di mana RRQ dan juga Cornina Power dengan keunggulan jumlah yang lebih banyak dibandingkan 2 tim lainnya yang masih bertahan sejauh ini. Kalau kita lihat dari posisinya, harusnya RRQ yang bakal mendapatkan chicken karena Cornina Power bakal ngepres dari high ground memantau ke arahnya 4AM. Iya, kita lihat dari tim 4AM dengan 2 orang doang tersisa dan juga 1 shot kecil. Mereka perlu bertahan dan berharap zona masih menuju ke arah mereka. Tapi apakah dari seorang atlet bakal dikejar oleh tim KP posisi Udah sangat enak. Tapi dihalangi oleh 4AM. Kalau 4AM nggak ada, mungkin RRQ bisa rata oleh KP. Betul, dan Gonzo pun udah cukup low HP-nya, harus mendapatkan cover dan berhasil touchdown di balik batu. Selamat saat ini. Cuma berapa lama dia bakal bertahan? Ini RRQ dapat tengah circle, men. Semua tim nggak ada yang masuk ke dalam circle loh. Betul, dan tampaknya Nova bakal pulang ke arah lobby juga. Kita bakal ada serang Gonzo, bakal spray dan oleh serang D2. Dapat lagi korban. Oh, let's Dan go, serang RRQ. D2, Saya pride. RRQ masih menumbangkan 1 persatu lawan mereka dan tinggal menyisakan 1 lawan lagi, yaitu For Angry Man. Let's go, saya pride. Kalian bisa ya. 2 lawan 2. Kondisi berimbang di Tui sudah melakukan healing. Suk cukup berani dan cukup percaya diri untuk naik ke bagian atas dari batunya. Namun Hasaki masih mengumpat. Belum ada tindakan yang dia lakukan. Mau mundur pun nggak berani di Tui. Ini 1 lawan 2 berarti flow karena 1 player dari RRQ sedang terknockdown. Suk sudah mulai maju dan akan langsung di-spray begitu aja mendapatkan 1 cover karena ada 1 porting card di dekat batunya dia. Betul, kita bakal ada seorang D2E kali ini pelan-pelan menjaga posisi dia juga, bakal coba menyelamatkan temannya atau bakal maju dapet. enggak. Dia bakal selamatin temannya. Dia bakal selamatin seorang Jinan, kembarannya dia sendiri.
Betul, akan menyelamatkan. Ini akan Kembar kembali ya? berimbang. 2 lawan 2 di Kembar circle beneran. ke-8. Blue Zone Gina ya. akan menutup circle ke-9, akan terlihat. Senior gak main. Sudah hilang circle-nya. Ini circle yang terakhir, Blue Zone yang terakhir. Mereka hanya punya waktu kurang lebih 20 detik untuk Kan menyelesaikan Batman kan match ini. musuhnya si Setengah senior. Atau Blue Zone yang akan Senior menyelesaikan sama mereka Gina. sebetulnya. Betul. Betul. Ini Ini kurang. antara fight ambil. atau mati oleh Blue Zone. Oke, belum ada lemparan utility dari Ini ke kedua. depan. Abis ya Tim ini kayaknya udah habis deh, udah Kayaknya habis habis banget. Atau punya tapi nggak mau ngelempar. Oh, G9 trading, hampir trading. Lihat HP dari G9 bener-bener low. Sok mendapatkan nades, bakal dilempar ke arah belakang dari batunya, tapi dari belakang masih menjaga jarak juga dan lemparan nades tidak sampai ke bagian seberang dari batu ini. 2 lawan 1 ini momen untuk RRQ. Let's go, saya upright. G9 akan melempar nades, selesai dan winner chicken dinner untuk RRQ.